Sehingga kita kembali ke firman Tuhan tadi, kemerdekaan sejati adalah apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kamu adalah murid. Dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang sudah pemirsa alami, yang sudah pemirsa terima di dalam kehidupanmu. Itulah kebenaran yang memerdekakan kita di alam semesta ini. Apabila kebenaran ada di dalam diri kita, maka kita benar-benar merdeka. Shalom Sobat YTWR Channel. Bersama saya Pendeta Eslomanik dalam program Terang Warta Rohani. Ya, merdeka. Iya, kita adalah orang-orang merdeka, ya. Nah, hari ini saya akan di topik kemerdekaan yang sejati. Ini sangat penting karena begitu banyak di belahan bumi ini yang notabene negara-negara yang sudah merdeka, tetapi rakyatnya masih terjajah. Seperti apa itu? Ya, itu negara atau rumah tangga yang seolah-olah damai dan sentosa, tetapi terjajah. Mereka merasa tertekan. Nah, itu kondisi di bumi ini. Jadi kemerdekaan yang sejati seperti apa? Apakah sudah bebas dari musuh? Seperti bangsa Indonesia sudah bebas dari musuh, yaitu penjajah, yaitu Belanda, ya. Nah, kemerdekaan yang sejati kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya ajak pemirsa membuka Alkitabnya di Injil Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 36. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di situ ada kata murid, ya. Bahasa Inggrisnya disciples. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ada kata kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wow, luar biasa. Ini dia intinya. Kebenaran itu, kata kebenaran dan memerdekakan. Nah, itu apa? Sangat berkaitan, ibarat koin, ya. Tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa dipisahkan. Nah, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Itu kata orang Yahudi, ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang, perhatikan pemirsa, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi tidak merdeka. Ini lebih dijelaskan lagi. Ini sudah jelas ini. Firman Tuhan ini, ya. Ayat 35. Lihat Alkitab Anda. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow, kemerdekaan yang sejati seperti apa, saudara? Itu tadi firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita, ya, antara kebenaran berkaitan dengan kemerdekaan, antara kemerdekaan berkaitan dengan murid, ya, disciples, ya, dari kata
Apa itu murid? Disciples, disiplin. Wow, jadi ada di sana unsur disiplin. Dan juga di sana ada unsur Kristus. Baru kamu benar-benar merdeka. Wow, luar biasa. Saya harap pemirsa dengan merenungkan firman Tuhan ini sudah banyak mengerti, sudah banyak berbicara pesan Tuhan kepada kita masing-masing. Nah, setiap bulan Agustus, ini tanggal 17 hari Minggu, tanggal 17 hari kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah. Bangsa Indonesia merdeka, bebas. Dengan merdekanya, maka bangsa Indonesia bersatu padu untuk membangun negeri ini. Itu mula-mula. Tapi kenyataannya pemirsa, kalau kita lihat, bangsa ini banyak berteriak-teriak. Bangsa ini banyak menjadi hamba. Banyak diperbudak. Diperbudak oleh apa? Diperbudak oleh dosa. Sehingga korupsi di mana-mana, nepotisme di mana-mana, kejahatan seksual di mana-mana, eksploitasi di mana-mana. Apakah itu dilakukan oleh orang per orang? Apakah itu dilakukan oleh lembaga? Apakah itu dilakukan oleh negara? Eksploitasi terjadi di negeri ini. Bahkan bangsa-bangsa lain pun mengeksploitasi bangsa lain. Seperti bangsa Indonesia juga. Berapa lama bangsa Indonesia ini dieksploitasi oleh bangsa lain? Ya, hasil bumi di negeri kita ini, seperti orang Papua, emas yang berlimpah-limpah ruah. Tetapi di sana, manusia di sana adalah berpakaian koteka. Atau di tempat-tempat lain, ada yang busung lapar, ada yang kelaparan. Atau dari sisi lain, dari sisi kebebasan. Ada keluarga-keluarga yang tidak bebas, yang tidak merdeka. Anak tidak merdeka memberikan yaitu pendapatnya kepada orang tua. Ayah segala-galanya. Ayah yang paling benar. Semuanya adalah pendapatnya. Kepemimpinan begitu otoriter. Sehingga membuat sekeliling keluarga itu merasa ditekan. Merasa tersiksa. Merasa dijajah. Merasa menjadi hamba. Sehingga relasi antara anak dengan papa, dengan ayah, dengan ibu, relasi bukan relasi anak dengan bapak, tetapi relasi budak dengan bapak. Kenapa? Tidak sedikit loh anak-anak takut dengan bapaknya. Berarti perbudakan dong. Tidak sedikit rakyat Indonesia ini takut dengan aparat. Iya, saya dari dulu takut dengan polisi, takut dengan tentara. Harusnya aman, tapi takut. Takut terhadap pejabat-pejabat, takut terhadap orang kaya. Takut terhadap preman. Kenapa? Karena preman menakutkan, apalagi yang bertato. Lah kenapa takut dengan preman kamu? Ya karena tidak ada yang melindungi. Loh kan ada polisi, ada tentara. Iya tapi kenyataannya ada begitu banyak tekanan dari preman. Ada begitu banyak tekanan dari ormas. Ada juga tekanan, ini yang paling aneh, bin ajaib loh saudara. Tekanan dari gereja. Wow, inilah yang paling mengerikan. Yang disebut memiliki, mengetahui, mengenal kebenaran. Tapi gereja menekan jemaatnya dan umatnya. Wow. Lalu bagaimana yang notabene gereja yang sudah menikmati, mengalami kebenaran, tetapi menekan, mengeksploitir jemaat. Survei pemirsa. Itu kondisinya ya. Jadi kemerdekaan sejati seperti apa kemerdekaan sejati itu? Ya,
Kita bahas dulu kemerdekaan itu definisinya seperti apa, supaya kita tahu loh saudara ya. Kemerdekaan itu ya, kemerdekaan itu adalah keadaan bebas dari segala bentuk tekanan, paksaan, atau penjajahan, baik secara fisik, secara politik, secara ekonomi, maupun mental. Sehingga seseorang atau suatu bangsa dapat menentukan sikap, bebas menentukan sikap, pikiran, dan tindakannya sendiri. Ada kebebasan, baik itu di rumah tangga, baik itu di negara ini. Merdeka! Oh, ini dia, rakyat Indonesia sekarang merayakan, yaitu HUT ke-80. Wih, 80 tahun loh pemirsa. Apakah hanya perayaan seremonial seperti memanjat pinang, lomba lari yang sendok di atas sendok ada kelereng, lomba lari goni, kemudian kita tertawa-tawa. Setelah itu besok kita terjajah lagi dengan kemiskinan. Besok terjajah lagi dengan tekanan orang tua. Besok terjajah lagi dengan tekanan oleh gereja. Besok terjajah lagi dengan tekanan oleh pemerintah, oleh negara. Bagaimana pemirsa? Itu definisi kemerdekaan. Jadi bebas, merdeka, bebas berpendapat. Secara jasmani juga kita bebas di dalam kehidupan ini. Secara mental itu berpendapat ya. Secara mental bebas kita. Sehingga kita kembali ke firman Tuhan tadi. Kemerdekaan sejati adalah apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Bangsa Indonesia ada dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu perkataan Allah. Nasihat, amsal, kebenaran, ya, taat. Bangsa Indonesia ini taat kepada pemerintah, tunduk kepada pemerintah, tidak melawan, tidak anarkis. Ketika demonstrasi juga tidak anarkis. Dan pemerintah pun sebaliknya mengasihi, menyayangi bangsa ini sebagaimana dia menyayangi anak kandungnya sendiri. Baik polisi, baik tentara, baik pejabat lainnya, yaitu melayani, menyayangi, merangkul semuanya masyarakat Indonesia ini, menerima pendapatnya, bukan langsung diteror. Itu kemerdekaan, pemirsa. Gereja menerima, menampung semua unek-unek dari jemaatnya, tidak langsung mengancam mengeluarkan dari keanggotaan. Ada gereja begitu? Ada loh. Langsung dikeluarkan dari keanggotaan. Apalagi jemaat yang sudah terikat dalam satu gereja tertentu, keluar dari gereja itu rasanya menakutkan. Seperti masuk ke ruang iblis. Demikian juga orang tua. Memberikan kebebasan, menampung, mengakomodir semua pendapat, masukan dari anggota keluarga. Itu dia. Tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, disciples, disiplin. Bangsa ini harus disiplin. Anak-anak juga harus disiplin. Mahasiswa juga harus disiplin. Disiplin semuanya. Di dalam etika, di dalam sopan santun, di dalam pekerjaan, di dalam tata kelola, di dalam etika, semuanya disiplin. Kamu adalah murid. Dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Merdeka!
Jadi kebenaranlah yang memerdekakan semua penduduk bumi ini. Bukan cuma di Indonesia yang masyarakat Indonesia mengalami keterjajahan. Di negara-negara maju, di Amerika, di Jerman, banyak yang mengalami yaitu penjajahan. Tidak mengalami kemerdekaan yang sejati yang diberikan oleh Kristus, yang diberikan oleh firman, yang diberikan oleh penguasa alam semesta raya ini. Jadi itu pemirsa, kita hidup dalam kebenaran, melakukan kalam Allah, firman Allah, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berbicara, ketika kita berjalan, ketika kita menatap orang. Jangan tatapan-tatapan yang bengis. Seperti ini tatapan yang bengis. Apa kamu? Itu bengis itu. Bukan. Tatapan yang betul-betul taat kepada Tuhan. Ketika bekerja. Jadi hidup dalam kebenaran. Nah, orang-orang yang tidak merdeka adalah orang-orang yang terikat di dalam tabiat-tabiat dunia ini, yaitu dosa, kejahatan, pencurian, seksual, eksploitasi, pembunuhan, fitnah, iri. Nah, kalau terikat di situ, maka tidak mungkin merdeka. Mereka itu, manusia seperti itu adalah hamba-hamba dosa. Ya, hamba-hamba dosa yang belum dimerdekakan oleh firman. Firman itu siapa? Pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yang sudah pemirsa alami, yang sudah pemirsa terima di dalam kehidupanmu, itulah kebenaran yang memerdekakan kita di alam semesta ini, sehingga kita mengetahui kebenaran. Ketika kita mengetahui kebenaran, maka tidak ada lagi di dalam diri kita, sudah terbuang semuanya yang namanya egois, yang namanya ketamakan, yang namanya kesombongan. Itu tidak berarti lagi dalam diri kita. Nggak apa lagi, nggak muat lagi. Karena sudah kebenaran mengisi satu gelas. Ini ilustrasi, gelas. Masuk itu namanya ego, nggak bisa, tertumpah. Masuk itu namanya ketamakan, itu tertumpah semuanya. Tidak ada lagi. Kalau sudah firman Allah ada di dalam diri kita, ibarat gelas air yang bening itu udah full, udah penuh, tidak bisa lagi masuk apa-apa. Itu semuanya terbuang, tertumpah. Apabila kebenaran ada di dalam diri kita, maka kita benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang sejati itu hanya dapat kita miliki, kita terima, kita alami di dalam Kristus, yang mana Allah telah menjelma menjadi manusia bersama-sama dengan kita, kemudian dia melayani, lalu dia mati, disalib, terkutuk, menggantikan pemirsa dan saya. Karena apa? Kita tidak bisa menebus dosa kita. Hanya yang kuasa yang bisa menebus semua dosa manusia, yang bisa memerdekakan manusia dari penjajahan kuasa kegelapan, dari dosa. Maka Yesus terkutuk. Allah yang menjelma menjadi manusia, dia mati terkutuk di kayu salib menggantikan kita. Dan kita, di dalam diri kita, di dalam diri saudara adalah firman. Itulah yang dilihat oleh Allah di dalam diri kita. Bukan lagi manik yang dulu. Amin pemirsa. Bukan lagi. Tapi sudah firman yang ada, yang telah kita terima, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman, kita terima, dan firman itulah bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kita menjadi dewasa, sempurna di dalam Kristus. Arti sempurna itu dewasa, utuh. Kasih kita utuh kepada anak yang satu, kepada anak yang satu, kepada yang kulit hitam, kepada yang kulit putih, sama kasihnya. Kepada bangsa kita,
Kepada bangsa lain, kasih kita sama. Kepada yang seagama dengan kita, dan kepada yang tidak seagama dengan kita, kasih kita sama. Karena apa? Allah yang ada di dalam diri kita mengasihi seluruh manusia. Mengasihi seluruh, bukan hanya manusia, makhluknya. Untuk kita urus. Jadi bukan cuma manusia yang kita urus. Binatang, tumbuh-tumbuhan juga menjadi kita urus. Kita tidak lagi mengeksploitasi tumbuh-tumbuhan, mengeksploitasi binatang. Tetapi di dalam diri kita ini seperti mata air, yaitu melayani. Luar biasa pemirsa. Itulah kemerdekaan sejati. Ciri-cirinya, pemirsa dan saya, kita melihat kehidupan kita. Kehidupan yang seperti mata air, mendidih, meluap, dia keluar, memberi air, memberi kehidupan. Itu orang-orang yang merdeka, memberi, bukan mengeksploitasi, memberi, mengasihi, senyum, memberi senyum, ya, memberi kegembiraan. Kehadiran kita di tengah-tengah bangsa ini memberi kegembiraan. Kehadiran kita di tengah-tengah rumah tangga memberi sukacita, memberi kegembiraan, memberi kemudahan-kemudahan orang-orang yang di sekeliling kita. Ketika kita di lembaga ini, maka kehadiran kita memberikan aura yang harum semerbak, sehingga dunia mencintai kita. Itulah kemerdekaan yang sejati. Seperti Yesus Kristus merdeka, dia dicari, dia dicintai. Hingga saat ini dunia mencintai Tuhan Yesus Kristus. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke pemirsa, demikian renungan hari ini. Kita ketemu atau kembali lagi nanti di program YTOR Channel. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.